Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat Allah terus mengalir kepada kita. Di antara nikmat Allah yang kita terima itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah adalah nikmat kelapangan hati, sehingga kita bisa tergugah, terbawa untuk senantiasa duduk di dalam majlis. Majlis ini ibu-ibu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita hadiri. Kalau perlu memang harus kita mendisiplinkan diri untuk mendatanginya. Kenapa ibu-ibu? Karena majlis ilmu itu adalah satu cara bagi kita untuk memperoleh pemahaman. Dengan pemahaman yang benar kita akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman akan mengantarkan kita kepada pengamalan. Pengamalan yang baik insya-Allah akan menjadi bekal yang baik untuk kita. Kita berharap mudah-mudahan ibu-ibu kita semakin bertambah usia, makin elok amal awak andaknya. Ya Bu, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada petang hari ini saya hanya akan menyampaikan 3 nasihat dari Abu Darda. Abu Darda ini ibu-ibu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nasihatnya ini ibu-ibu dapat mengingat-ingatkan kita. Apa nasihat beliau ibu-ibu? Nasihat beliau yang pertama adalah kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah bagi engkau menasihati diri dengan mengingat kematian. Yang kedua nasihat beliau wa kafa biddahri mufariqah. Dan cukuplah bagi engkau masa demi masa waktu yang engkau lewati itu menjadi sesuatu yang membuat engkau mampu memilah, memilih mana yang patut engkau lakukan, mana yang patut engkau tinggalkan, mana yang patut engkau segerakan. Disuruh kita memilih lagi. Dan beliau katakan al-yaum fiddur. Hari ini engkau bisa di atas kasur. Wa ghada fil kubur. Boleh jadi esok engkau berada di alam kubur. Kita ini kan calon penghuni kubur nih, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama nasihat beliau itu adalah kafa bil mauti wa'iza. Jadikan kematian itu untuk menasihati diri kita. Bahkan ibu-ibu yang rahmati Allah, ukuran cerdas atau tidaknya seorang itu juga ditentukan oleh kemampuannya mengingat kematian. Nabi pernah ditanya ibu-ibu, fa ayyul mu'min akyas? Ya Nabi, siapakah orang beriman itu yang cerdas? Orang mukmin yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil maiti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Ulaika akyas. Orang yang pintar itu orang yang banyak mengingat kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Mereka terus memperbaiki amal ibadahnya untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas. Bahkan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas karena mengingat kematiannya, dana nafsahu, dia mengevaluasi dirinya, menilai dirinya.
Bagaimana dia dengan Allah, bagaimana dia dengan manusia, bagaimana dia dalam beribadah, bagaimana dia dalam beriman, bagaimana dia dalam berakhlak, bagaimana hubungannya dengan suami, bagaimana hubungannya dengan keluarga, semuanya dievaluasi. Kenapa? Supaya dia dapat memperbaiki. Wa amila lima ba'dal maut, setelah dia mengevaluasi dirinya, lalu dia rajin beramal. Kenapa? Karena amalan itu sangat ia butuhkan setelah kematian. Yang pertama, ibu-ibu rahmati Allah, mengingat kematian ini telah banyak disampaikan oleh Nabi agar kita yang memahami hakikat hidup ini. Ibu, menurut ibu-ibu apa hakikat hidup ibu-ibu? Nah, apa hakikat hidup itu ibu-ibu? Yang pertama, Nabi katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirun sabil. Jadilah engkau di dunia itu bagaikan seorang yang sedang dalam perjalanan. Nabi menggambarkan dunia itu bagiku hanyalah bagaikan seorang musafir. Aku ini sebagai seorang yang dalam perjalanan, yang ketika panas aku berteduh di sebuah pohon yang rindang. Setelah lelahku lepas, lalu aku berjalan menuju tujuan perjalanan hidupku. Hidupku itu hanyalah bagaikan seekor burung yang terbang dari sarang hinggap dari ranting ke ranting mencari bekal, pasti akan kembali ke sarang. Kalau burung tabang pagi dari sarangnya, hinggap dari rantiang ke rantiang, sabalun pulang ke sarangnya, lapan muah nak bekal di parinya bibo. Alah, nyaman taknya di sarangnya biko. Bang kok nyaman? Adeknya lah kanyang. Bang kok kanyangnya? Hah? Deknya tahu keluar dari sarang tu pai mencari itulah yang itu. Kita pun itu hanya pai mencari bekal untuk balik ke kampung halaman. Akhirat. Ketika Nabi katakan kun fid dunya ka'annaka gharib, engkau di dunia itu bagaikan orang asing, au abirun sabil, atau seorang musafir, artinya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini hanyalah sebuah perjalanan menuju satu tempat yang akan kita tempati di situ kekal dan abadi. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu, ibu ala jauh berjalan atau alun? Ala jauh atau alun? Hah? Ala jauh ibu berjalan? Ala. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah da'fan wasyaibah. Perjalanan engkau itu, kata Allah, dulu engkau lemah, buang air di cebuan, mandi dimandikan, baju dikanakan, makan yo nak bu? Yo. Satu kue lah pandai balari. Itulah kue ibu ya. Kuat engkau setelah itu. Setelah kuat, kembali lagi lemah. Atandonyo ibu-ibu lah mulai lemah, duduklah suku basanda. Duduklah suku basanda. Da'fan wasyaibah, tidak hanya lemah tapi engkau juga beruban. Ibu-ibu, kini ibu-ibu di masa yang mana gini kok? Di masa lemah dan beruban. Di kalamu ibu dia. Di kalamu ibu? Tak tahu.
ya. Maka Nabi katakan, aksiru zikra azimil lazat, yaknil maut. Ketika engkau sadar bahwa hidup engkau itu adalah sebuah perjalanan, dulu engkau lemah, kemudian kuat, sekarang engkau lemah dan akan sampai kepada batas akhir, maka sudah patut engkau memikirkan, mengingat-ingat sesuatu yang memutus kelezatan-kelezatan yang melalaikan engkau. Ibu, kelezatan apa? Kelezatan-kelezatan kehidupan dunia. Contohnya Ibu, condong seliru kanan lama, condong matukan ranca. Untuk pai wirid saja bahasa habis waktu setengah jam. Ini tentu Ibu bahasa Kenapa? Karena memang condong mata itu kan ranca. Ibu. Nah Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi orang yang memutus kelezatan memikirkan dirinya, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka apa kata Ad-Daqqa? Orang yang banyak mengingat kematiannya dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'ajjulut taubah. Dia akan terus termotivasi untuk bersegera memperbaiki diri dengan taubat. Dia akan bertaubat, ibu. Siapa yang bertaubat, ibu? Orang yang bertaubat itu, ibu jamaah rahimakumullah, bukan hanya sebatas dia meninggalkan dosa, melakukan kebaikan. Taubatnya tampak dalam pengamalannya. Apa contohnya? Alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Nabi katakan, orang yang bertaubat itu, yang kembali kepada Allah itu, salah satunya adalah alaikum biqiyamul lail. Mereka itu lebih memikirkan ibadah daripada tidurnya, mengambil waktu istirahat untuk menegakkan ibadah, menghadap kepada Rabbnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Urang nan bertaubat tu, urang nan sanang mengambil waktu malam untuk mengerjakan salat salat malam, ibu. Kenapa ibu? Karena itu yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita masa lampau. Orang yang mengingat kematiannya, segera dia melakukan kebaikan-kebaikan, dan Allah menjanjikan innal hasanat yuzhibna sayyi'ah. Karaju elok perbuatan amal soleh menghapuskan kesalahan-kesalahan masa lampau. Ibu yakin sajalah, rajin ibu salat sunnah, suku puasa sunnah, sanang bersedekah, itu kan maafkan kekurangan-kekurangan masa lampau. Itu janji Allah. Urang nama taubat itu nyuharo kesalahannya jua japih ibu, dengan banyak melakukan kebaikan. Contohnya salat tengah malam. Tidak ada yang mendorong hati kita untuk melawan kemalasan, memunculkan semangat beribadah, kecuali harapan kita apa? Harapan kita dosa terampuni, kita kembali kepada Allah dengan bekal yang cukup. Ibu, berbekal-bekallah. Kan dikatakan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairizadi taqwa. Banyak-banyaklah bekal, seelok-elok bekal itu adalah takwa. Ada yang terus amalan bertakwa itu ibu, nyoba sagiro melakukan amalan-amalan yang baik. Taubat juga dalam arti kata memperbaiki pola bicara. Apa maksudnya ibu?
Untuk berkata itu perlu tidak dipilih-pilih kata yang akan diucap, ibu-ibu? Perlu. Perlu. Apa kata Nabi? Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat itu adalah orang yang bisa nyaman, selamat hati orang karena ucapan dan perbuatannya. Maka orang yang mengingat matinya, dia tidak mau ucapannya itu menjadi salah satu yang akan melemparkan dia ke jurang api neraka. Karena Nabi mengatakan, sungguh tidak ada sesuatu yang lebih banyak membuat manusia itu tercampak ke neraka melainkan ini dan ini, ucapan dan kemaduannya. Bahkan ibu-ibu, kalau lisan kau tak tajago, kadang-kadang siu-siu amal ibadah wa ibu-ibu. Kata Nabi, ibu-ibu, ada seorang yang berkata kepada Nabi, wahai Nabi, fulanah itu, si fulanah itu, dia rajin salat, dia rajin bersedekah. Tapi wahai Nabi, si fulanah itu laki-laki atau bersih juga? Bersih. Tapi itu Nabi, dia malah ucapannya sering menyakiti tetangganya. Ini kata Nabi, ibu. Dia sering menyakiti hati tetangganya. Maka apa kata Nabi? Ahlun nar. Dia itu penghuni neraka. Penghuni puasanya, salatnya, bersedekahnya, baca Qur'annya, tapi mulutnya menyakitkan tetang. Apa kata Nabi? Ahlun nar, penghuni neraka. Karena ucapan, sia-sia nak ibadah yang lain? Sia-sia. Ibu. Ada lagi yang berkata, ya Nabi, si fulanah tu nyo salat wajib sajonya, nyo puasanya puasa wajib sajonya, kau bersedekah nyo berzakat sajonya. Nah, ada lain dah. Tapi ya Nabi, kalau mendengarnya mengecek sajua hati, tanang pikiran, senang mendengarnya. Cik Nabi, ahlul jannah itu nan ahli saru. Itu nan ahli sarugo. Maka orang yang mengingat kematiannya, di samping dia meningkatkan amal ibadahnya, bertaubat kepada Allah, maka dia juga menjaga lisannya. Yang ketiga, apa untungnya orang-orang yang mengingat kematian itu? Orang-orang yang kematian itu kata ad-daqa wa qana'atul qalb. Hatinya itu merasa cukup, tak pernah merasa kurang. Aman pikirannya, tenang hatinya, siap badannya, cukup nang kagi makannya. Lah kayu gadang itu. Siapa nang kayu itu, ibu? Yang memiliki pikiran yang baik, yang memiliki hati tenang, yang cukup, yang akan dia cukup yang makan tu, ibu, ndak harus lama. Jota ruang bau sambalado, saya lama makan itulah kayu tu. Ibu, iya, saya dulu ibu, waktu saya kecil-kecil itu ibu, memang saya ini termasuk berasal dari keluarga ekonomi yang ke bawah, ibu ya. Orang tua saya itu sering ibu, kalau masak nasi sambal masak baca rohnya.
Nasinyo tanah, air nasinyo kadang. Anyo cari mangkuat, anyo masuk air nasi ke situ. Anyo ambil bakal-bakal ladu, anyo puruan ke situ. Anyo ambil ikan badar. Anyo campurkan ke situ. Anyo ambil pucuk ubi, anyo lingkarkan di balik mangkuat tu. Itulah you hidangkan, you warna berlapak-lapak makan tu kok. Apa? Jadi kaya itu diciptakan atau dinikmati? Saya tanya Ibu. Bahagia itu diciptakan atau dinikmati? Tidak diciptakan. Ibu takkan pernah menciptakan bahagia, takkan pernah bisa, percaya Ibu. Bisa Ibu menciptakan bahagia? Enggak. Yang bisa itu apa? Menikmati setiap keadaan, maka terciptalah kebahagiaan. Percaya Ibu itu. Nikmati saja. Kenapa? Karena orang yang beriman itu, kata Allah, fa'asa an takrahu syai'a fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum. Nan dipandang orang elok tu boleh jadi buruk. Nan dipandang orang buruk tu boleh jadi elok. Nya nikmati seselahnya Ibu. Berang lakinya senyumnya. Alah berang sudah gini ya. Ayolah. Baranglah dulu. Kau minum dah. Kan dinikmati tu. Ibu. Anu dah bawa gini, goreng pisang saya alhamdulillah, goreng pisang saya dulu dimakan. Ibu, dinikmati Ibu. Semua kondisi itu dinikmati. Maka orang yang banyak mengingat kematian Ibu, dia tidak risau, tidak risau deh Ibu. Kenapa tak risau? Karena apapun yang datang kepadanya adalah sebuah bentuk takdir, ketetapan atau ketentuan Allah yang mesti ia terima dengan ikhlas dan ridha. Disanang sini Ibu ya. Makanya orang yang tanang Ibu, diampuknya yang orang dia cikabau hanya balik je roti. Dia taluk di Ibu tau. Enggak. Ya, dah Ibu sambung mana kalau dampuk orang cikabau nak bisa lah mampuk je roti Ibu. Itu kan hanya bahasa. Artinya nikmati aja Ibu. Nikmati aja. Contohnya Ibu, apakah sakit itu buruk? Tidak. Ada kebaikan di balik sakit itu. Justru dengan sakit itulah kita paham pentingnya sehat. Ibu. Kalau lah sakit Ibu boleh pergunakan GPT banyak. Untuk merubik sajanya. Makasihnya lah Ibu nikmati. Enggak. Orang tu kadang-kadang macam sakit hati saja Ibu. Sakit hati. Alah sakit awak baru tanya. Nak lama. Ketika sehat awak nak tanya. Nak lama, anak dibalikan Ibu. Lai tak makan Ibu. Indah lama bana nak tak makan, banyak bana pitih anak dibalikan Ibu. Rancak bana auto kama kapai. Baru duduk padahal saya sakit, kepala lah pusing. Ibu. Kan itu Ibu ya. Tak ada nikmatnya Ibu. Sehingga kita paham pentinglah sehat itu. Dengan sakit itu muncul kesabaran. Apa kata Nabi? Orang yang sabar dengan sakitnya, maka Allah akan memberikan 3 kebaikan untuknya setelah itu. Apa? Yang pertama, kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, Allah berikan pengampunan karena kesabarannya. Yang ketiga, Allah pulihkan sakitnya. Allah munculkan kembali seleranya. Ibu, tak ada Ibu. Tak ada risau ni dengan sakit itu. Nikmati Ibu. Nikmati saja Ibu. Bahagia tu dinikmati. Jadi Ibu kalau pergi ke pasar, awi balik cindua tu. Ibu. Ditak makan. Nikmati. Tak usah terlalu beretung-retung mana jadi dia awak tu.
Ibu, ibu ala hawi lah karyang kerongkongan di pasar tu, awak tunggu je pulang minum di rumah. San pilih karyang mana? Udah, nikmat. Ibu, jangan risau yang akan datang tu masih ada rezeki. Ibu ya, jangan terlalu pelit. Orang yang banyak mengingat kematian tu ibu, dia tidak hanya menikmati masanya, juga galak sih ibu, senang hatinya tu. Dia juga akan wa nasyatal ibadah, maka akan muncul di dalam dirinya itu semangat untuk beribadah. Contohnya apa ibu? Ketika dia sedang duduk, terbayang dia akan keutamaan membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Nanti Al-Quran itu datang menjadi sahabat yang memberikan pertolongan. Hanya bangkit dari dua-duanya, nyambil Al-Quran nyoba baca. Ibu, malas muncul, jenuh datang nyolawan, dia terus bersemangat dan terus bersemangat. Ibu ya, berzikir dia bersemangat, apalagi salat sunnah bersemangat. Semua kebaikan itu akan dilakukan dengan semangat. Kenapa ibu-ibu rahmati Allah? Tidak ada satu perkara yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah. Angkonya ibu-ibu, acuk kita sampaikan musibah yang paling kadang tu malas. Apa ibu? Malas. Itu musibah yang paling besar ibu. Nah ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Yang pertama, nasihat Abu Darda, perbanyak mengingat kematian. Ibu akan dapat 3 kemuliaan. Yang pertama, mudah bertaubat. Yang kedua, menikmati setiap keadaan. Yang ketiga, akan muncul semangat beribadah. Ibu ya. Kemudian ibu jamaah rahimakumullah, nasihat Abu Darda yang kedua, wa kafa bid-dari mufariqa. Jadikan harimu, masamu saat ini sudah masanya memilah-milah, memilih-milih mana yang patut ditinggalkan, mana yang patut dilakukan, mana yang patut disegerakan, mana yang patut diabaikan. Ibu, contoh, ibu jumua ibu nang kini ko babaju selap. Lah mulai ndak ibu-ibu pertimbangkan nama nak ibu pakai? Alah, sudah mulai tak memperhatikan, kok pantas tak saya memakainya? Sudah mulai tak? Ibu, dulu ibu memakai sepatu, tu nan tinggi tumi itu, Lebih pantas ibu pakai kini? Tak. Dulu ibu ketika dahulu tu suka membaju, tu bunga-bunga, norak-norak. Kini lebih pantas je. Jadi ada ikhlas je ibu meninggalkan masa muda oleh. Ibu, kan ya ibu ya. Artinya apa ibu? Pakaian saya sudah mulai dipilah-pilah. Ini saya tak pantas lagi memakainya. Makanan saya sudah mulai tak ibu memilih-milih? Iya, makan kau terasa asam urat, kolesterol, gula. Alah mulai dipilih. Dalam segala sesuatu sudah saatnya ibu mulai sekarang memilih-milih. Ibu, apa yang ibu pilih? Ini patut saya lakukan. Kenapa? Karena saya sudah berada di ujung usia. Sangka ibu muda je ibu dia kau. Hai, ibu. Ibu sangka ibu muda juga lah. Enggak. Ibu harus mengakui ibu lah tua. Kalau umur tu sampai puluh tahun kata nak dulu muda itu. 40 tahun ke atas itu sudah kategori tua. Jadi kalau adonan di bawah sampai puluhan itu masih bisa tuh. Di kecian tu enggak mungkin hijau-hijau tua baru.
Ya Bu, mulai pilah apa contohnya Ibu? Yang harus dipilah diantaranya adalah kurangi banyak tidur, usahakan untuk bangun salat malam. Yang kedua, kurangi banyak berbicara, berbanyak untuk berzikir. Ibu. Tapi ibu suka sama aja ibu nan rumah ambo. Ibu. Aku itu ibu. Salah suak segete. Sepanjang jalan cali ya. Mang enggak panik. Aduh, nak kena baconya. Atau biko. Iya ibu. Begitulah. Perempuan tu kan bersama ibu ya. Terus saya tanya. Jawabnya aduh jo. Padusi ko kalau nak pahlawan indah ado lo pahalu laki tu doh sini. Atau terpaksa diam buat lagi ibu. Kalau lah elok seperti ko angkat dia laki lainnya. Tugas laki itu kan tidak sekedar memberi nafkah, majai bini. Ya bini nak mau diajai, ya sabarlah. Ya bu. Bini itu kecilnya buat nak kasih rumah hamba. Kalau nak manjawab kata laki, anak senang tu. Satu nasihat suami, dua persiapan menjawab kesalahan laki tu. Ya ibu. Nah, sekarang dengan usia-usia seperti ini ibu, ganti lagi bu cerepet ibu itu dengan apa? Walaupun agak menggigit hati ibu seketik, astagfirullah, ada tapi lebih istighfar juga. Ganti sengene. Ibu, ganti. Ibu, ketika ibu menengok sesuatu yang kurang patut, ibu baca istighfar aja, perbanyak istighfar. Ketika ibu beristighfar, insyaallah ibu damai hati ibu. Ibu ya, kurangi banyak bicara tuh, kurangi ibu. Perbanyaklah berzikir. Itu namanya memilih-milih ibu. Yang ketiga ibu apa? Kurangi duduk-duduk di majlis-majlis di tempat-tempat yang memungkinkan kita terpancing untuk bergibah. Ibu ya. Tapi duduklah di tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk bermuhasabah. Ibu, tempat kita bermuhasabah, apa kata Nabi? Salah satu dari orang yang akan dapat naungan Allah di hari akhir itu adalah seseorang yang menyendiri, ingat pada Allah. Fafadat ainahu, maili-ili ya matunya, menangisnya, nan ditangihkannya deh. Ibu, takana nendak patui selamuku takana. Katiko nyomangana itu nyomanangi, lalu dia beristighfar. Setelah beristighfar dia bangkit, mengambil air wuduk, mensucikan diri, lalu dia lakukan salat lalu dia mohon ampun kepada Allah. Itunya bu. Hindari tempat-tempat yang membuat kita apa ibu ya. Kemudian yang keempat ibu. Yang pertama tadi apa ibu? Kurangi lalu jago tengah malam. Yang kedua, kurangi banyak mengicik, banyak berzikir. Yang ketiga, kurangi berkumpul di tempat yang memungkinkan awak untuk bergibah. Dekati tempat yang bisa kita bermuhasabah, menilai diri kita, menghisap diri kita sendiri. Yang keempat ibu-ibu jamaah rahimakumullah, apa ibu-ibu? Kurangi banyak makan. Ibu, usahakan ada puasa dalam satu bulan itu minimal 3 hari ibu. Minimal dalam satu bulan ibu ada puasa walaupun hanya 3
hari. Apa kata Nabi? Jangan engkau tinggalkan duha 4 rakaat setiap hari. Puasa 3 hari dalam satu minimal ada ibu puasa. Minimal ibu 3 hari. Mau puasa Senin, mau puasa Kamis atau puasa Yaumil Bid, terserah, yang penting ada puasa 3 hari. Siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah karena Allah jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Akan luar biasa ibu. Ibu ya. Kemudian yang kelima lagi ibu ya. Yang kelima, usahakan menghindari perdebatan. Aku menjamin bahwa untuk seseorang mendapatkan kebaikan bila dia meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Ibu, walaupun dia betul, lebih baik dia menahan diri untuk berdebat daripada berdebat. Jangan suka berdebat ibu. Ibu, yang keenam ibu, kurang-kurangi banyak berbelanja dan bersungguh-sungguhlah untuk bersedekah. Enggak. Ibu. Nah. Ibu, kurang-kurangi banyak belanja ibu. Nanti rumah ibu tu banyak yang tak terpakai tu. Kan banyak terpakai ibu. Banyak yang tak terpakai. Ibu, kurang-kurangi ibu. Ibu ya. Lamari dapur. Baju awak juga. Lamari di kamar tengah. Baju awak juga. Lamari di kamar belakang. Baju awak juga. Lamari TV pun di bawah atas suruhnya baju awak di situ. Sehingga ibu alah kapai ragu mana kan dipakai kok. Akhirnya tak jadi pai. Angkau itu. Alah panjang nama nangka dipa. Ibu. Jadi ibu kurang-kurangilah belanja lagi. Ibu, saya betul kata istri saya ibu. Apa katanya? Sekali memencet Shopee. Ibu ya. Candu itu muncul lagi besok malam sampai larut malam. Shopee juga. Rupanya ibu, ambo perhatikan, Robi, ambo cuba lah ibu. Nah. Ya, tampak kawan-kawan kan tren lo gitu pakai handbag. Gaya lah ibu ya. Apa di handbag? Cari-cari di Shopee tu handbag. Lah dapat cie. Habis tu balik di musaji sudah bisa apa ngana? Buka Shopee balik. Habis tu buka Shopee balik. Masuk keranjang. Alah sampai jam 12:30. Tintit dari rumah. Tu kan. Itu mangkonya. Itulah ibu. Bulan Jud kini itu ibu jamaah imakumullah bukan pengaruh kawan kadang-kadang awak menggaya atau pengaruh TikTok, pengaruh Instagram, pengaruh Shopee, pengaruh media ingin membuat awak babulan. Orang namanya mengalih diskon segala macam niko. Ibu, akhirnya kita terperdaya. Yuk minggu tukang hantar ke rumah awak paket. Akhirnya abah tunggu dulu. Kalau ada laki di rumah pada kayak orang, abah tunggu tu, itu kan paket. Ibu, sudahlah ibu. Kurang-kurangi banyak berbelanja. Mulailah kita istiqamah dengan bersedekah. Ibu ya, pilah-pilah lagi ibu. Sudah saatnya ibu memilah-milah lagi. Jadi ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir nasihat beliau itu adalah satu hal yang harus kita tanamkan di hati kita. Al-yaum fid-dur wa ghada fil kubur. Hari ini bisa jadi kita masih bisa enak di atas kasur. Mungkin esok kita berada di alam kubur. Bayangkan itu ibu. Lah siap ibu masuk kubur.
Bapak lu. Nah, itu, Pak. Jadi, nggak usah tunda-tunda Ibu. Yang penting kerjakan saja yang baik itu. Ibu ya. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu saja ibu-ibu. Ada yang bertanya ibu?